Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajma'in. Sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina wa muallimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bisunnatihi wa sara ala dharbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jamaah ibadullah, rekan-rekan kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga salah satu tanda bahwa hati kita itu tidak kasar nggih Pak nggih, itu adalah kita mau menghadiri majlisul ilmi Pak ya. Tanda hati seseorang itu tidak keras, dia mau mendengarkan nasihat Pak. Jadi hudur majalisil ilmi wa ta'lim, menghadiri majelis-majelis ilmu dan juga taklim, itu pertanda kelunakan hati kita Pak. Atau kita mau menjenguk orang sakit ya. Kalau ada yang sakit kita jenguk, itu hati kita lunak Pak. Ada orang meninggal kita melayat, hati kita lunak. Apalagi mereka yang sering berziarah kubur ya, kepada orang tuanya, kerabatnya, atau sahabatnya, tetangganya, sering dolan ning kuburan ki ora kok syirik nggih Pak nggih, tapi itu ziaratul kubur ya. Kita menziarahi kuburan kaum muslimin sebagai bentuk bahwa kita itu besok juga akan menyusul mereka. Jadi itu tanda kelunakan hati kita. Hati kita itu berarti lunak Pak ya, lembut ya. Salah satunya ya ini, menghadiri majelis taklim itu. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada katakanlah keangkuhan, tidak ada kemalasan, karena di rumah itu memang lebih enak sebenarnya, sambil makan, sambil minum, nonton TV kan gitu kan. Tapi kita bisa menyempatkan untuk hadir di majelis kita ini di Masjid At-Taqwa nggih, Sawahan nggih. Lah ini halaman ke 65, halaman ke 65 yang kemarin itu kita sudah membaca hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin. Lah ini tadi saya bingung ini mau bikin slide, tapi halaman ke 65 sampai 66 itu dia tidak menjelaskan tentang hadis Nabi ya, tapi menjelaskan tentang bab umuril iman, qauluhu tabaraka wa ta'ala, bab perkara-perkara iman ya, qauluhu tabaraka wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ila akhiril ayah. Jadi ini masalah Quran ini ya, tafsirnya ini mensyarah sedikit tentang tafsir Qurani ya. Lah ini belum saya bikinkan slide, tapi pendek kata saya ingin mensyarah juga ayat ini secara singkat. Tapi sebelumnya saya ingin baca dulu Pak Al-Baqarah, suratul Baqarati ayat yang ke 177 Pak. Bunyinya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Al-ayah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah disebut kebajikan kamu mengarahkan wajahmu ke arah timur maupun ke arah barat ya. Ini langsung saja saya baca tafsirnya Al-Wajiz Pak. Al-Wajiz fi tafsiril kitabil aziz lil wahidi ya. Judul tafsirnya itu kitabnya Tafsir Wajiz dalam tafsir kitab suci
Al-Qur'an, Alkitab yang mulia gitu. Ya, karangannya muallifnya ini namanya Al-Wahidi. Al-Wahidi itu nama panjangnya Abu Hasan Ali Al-Wahidi An-Nisaburi. Ini abad ke-11 Pak. Jadi Al-Wahidi An-Nisaburi ini punya kitab tafsir 3 Pak. Yang pertama namanya Al-Basid, kemudian Al-Wasid, baru yang ketiga Al-Wajiz. Ya, ini yang kita baca ini namanya Al-Wajiz ya. Dalam tafsir Al-Wajiz ya, Al-Wahidi ya mengomentari ayat Quran yang bunyinya laisal birra ya, laisal birra bukan disebut suatu kebaikan kana rajulu fi ibtida'il islami idza syahada syahadataini wa shalla ila ayyi nahiyatin kanat thumma mata ala dzalika wujibat lahul jannah. Jadi di awal-awal Islam itu ada seorang laki-laki yang apabila dia itu menyebut kalimat 2 syahadat ya, menyaksikan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gitu, wa shalla, kemudian dia sholat ya, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia sholat ya, ila ayyi nahiyatin kanat, madepe nang endi wae Pak ya, bisa mengarah ke kemanapun ya, sesuai dengan dia menghadap kemana gitu. Tsumma mata ala dzalika, kemudian dia mati dalam kondisi itu, maka dia berhak mendapatkan surga kan gitu. Jadi laisal birra, jadi apa istilahnya itu asbabul nuzul gitu Pak nggih. Sebab turunnya ayat itu adalah falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah itu berhijrah, wa nazalat al-faraid, kemudian kewajiban-kewajiban itu diturunkan, wa surrifatil qiblatu ilal Ka'bah, dan kemudian Ka'bah kiblat itu diarahkan ke Ka'bah ya, kiblat itu diarahkan ke Ka'bah, dipindahkan ke Ka'bah, wa anzala Allahu taala hadhil ayah, kemudian Allah menurunkan ayat ini Pak. Jadi ayat ini itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan itu tidak kamu mengarahkan wajahmu ke timur atau ke barat, ke Al-Aqsa atau ke Ka'bah, nggih. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu adalah kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, Pak. Ya. Wal malaikati, beriman kepada para malaikat, wan kitabi, kemudian kitab-kitab, wan nabiyina, kemudian para nabi, wa atal mala ala hubbihi, kemudian wa atal mala ala hubbihi itu memberikan harta yang dia cintai ya, memberikan harta yang dia cintai, zawil kurba, kepada kerabat dekatnya ya. Kalau di sini dalam Al-Wajiz itu qila anabi qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak. Yang dimaksud wa zawil kurba itu adalah kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dulu tapi ya. Kalau konteks sekarang mungkin qila ini benar, arada bihi kurbatul mayyit Pak, qarabatul mayyit. Yang dimaksud itu adalah kerabat dekatnya si mayit. Contohnya gini, fulan bapaknya sudah tidak ada, ya toh? Fulan bapaknya sudah tidak ada, meninggal dunia. Lah kemudian dia itu menginfakkan hartanya yang dia cintai kepada zawil kurba Pak, kerabat dekat dari bapaknya. Berarti Pak di Li E, saudara-saudarane Bapak E, lah kita sambung silaturahmi kepada mereka, yaitu qarabatul mayyit. Wabnas sabili, nah, Ibnu Sabil itu artinya al-munqati yamurru bika wadhaifu yanzilu bika. Al-munqati itu yang terputus Pak, artinya Ibnu Sabil yang kekurangan harta benda, kekurangan makan, gitu. Namanya musafir itu kan rekoso Pak, bisa jadi dia kehabisan bekalnya, maka kita memberikan sebagian harta yang kita cintai untuk mereka. Wa fir riqabi, ar-riqab itu al-mukatibin Pak. Apa ya istilahnya itu, yang lehernya itu terpasung, nggih. Yang lehernya terpasung, hamba sahaya ini. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kemudian orang-orang yang berjanji, menepati janji mereka
janji kepada Allah dan janji kepada manusia, was-sabirina fil ba'sa'i. Ya ini, bersabar dalam kondisi baksa, Pak. Baksa'i itu ai bimakna al-faqru. Ya, al-faqru itu kefakiran. Jadi di sini ada terma, kalau dalam Al-Qur'an itu ada namanya al-faqru, fuqara, ada namanya al-miskin atau masakin, Pak. Ini ada perbedaannya loh ya. Kalau orang fakir itu adalah orang yang dia tidak bekerja, dia tidak memiliki penghasilan dan tidak mampu mencukupi hajah dzaruriyahnya, kebutuhan pokoknya. Itu disebut orang fakir, Pak. Ya. Tapi kalau orang miskin adalah orang yang dia bekerja, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan hajah dzaruriyahnya. Hajah dzaruriyah itu ya makan, minum, gitu Pak, gitu, bertempat tinggal dan lain-lain sebagainya ya. Kebutuhan pokoknya. Berarti kalau didefinisikan secara modern, orang yang berhonor di bawah UMR itu Pak ya, itu dia adalah orang-orang fakir sebenarnya, orang-orang miskin. Dia mampu bekerja, mampu menghasilkan katakanlah kasab, penghasilan, dia punya penghasilan, neng penghasilannya itu di bawah apa? Upah minimum. Nah, ini termasuk miskin itu berarti. Dan itu harus ditakaful, Pak, oleh kaum muslimin. Jadi sedekah jenengan itu, sedekah itu kan kalau dalam Al-Qur'an kan maknanya bisa tajbiri itu yang wajib, Pak, dan juga yang sunnah. Tapi aslu sedekah itu sunnah, Pak. Aslu sedekah itu untuk perbuatan yang amal tatawu, amal sukarela, itu sedekah. Tapi berkembangnya terma dalam Al-Qur'an, kemudian zakat pun disebut as-shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Loh. Jadi zakat itu diperuntukkan untuk orang fakir dulu, baru kemudian orang miskin, baru kemudian pengelola, Pak. Ya. Al-amilina 'alaiha itu amil zakat, nggih. Jadi mereka yang pekerjaannya mengumpulkan zakat, melakukan fundraising, apa itu, pengumpulan dana itu Pak, itu mulia loh ya. Jangan dikira orang yang bekerja di yayasan khairiyah, amal charity, kemudian jam'iyah khairiyah, insaniyah, islamiyah, rendah Pak. Justru mereka itu mulia loh ya. Di pundak mereka itu ribuan anak yatim Pak. Di pundak mereka itu ada mi'at orang-orang janda-janda, ratusan janda-janda, mahasiswa yang bergantung nasib kepadanya ya. Itu luar biasa loh ya. Jadi orang-orang yang bekerja sukarelawan, mengumpulkan zakat, mengumpulkan infak, yang bekerja di lazis-lazis itu orang-orang mulia itu Pak. Itu berapa banyak itu per bulan? Coba yang saya ketahui BMT sini aja ya, BMT yang Surya Madani itu ya, itu tiap bulan berapa itu orang fakir yang diberi itu Pak. Dulu para dai-dai itu juga sempat ditakaful itu ya. Para dai-dai yang istilahnya belum mapan-mapan itu juga ditakaful, ditanggung oleh BMT, tapi nggak ngerti sekarang kayaknya mungkin proyeknya lain. Yatim piatu, para fakir lagi, tahun depan apalagi gentenan gitu Pak. Mungkin seperti itu. Jadi luar biasa ya. Jadi fakir itu apa Pak tadi Pak? Fakir itu yang nggak punya penghasilan dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Beda halnya kalau nggak punya penghasilan, nggak bekerja, ning warisannya akeh Pak. Ya tabungannya ternyata banyak ya, dari orang tuanya dulu meninggalkan katakanlah 1 M gitu ya, untuk sampai dia meninggal cukup gitu kan ya, itu bukan fakir gitu ya. Wal masakin itu artinya tadi ya. Tapi ada juga yang mengatakan al-faqru wal miskin itu nafsul mustalah. Ada yang mengatakan bahwa definisi fakir dan miskin itu podo wae. Hakikatnya adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya Pak. Makan, minum, tempat tinggal, berpakaian dan lain sebagainya. Wadharra, sakit Pak. Nah ini, orang yang sakit itu ketika dia bersabar, dia mendapat kebaikan Pak. Dia mendapat kebaikan dari sini. Orang-orang yang istilahnya itu apa? Jadi kalau kemarin yang meninggal karena COVID itu Pak, ana a'taqid annahum fi husnil khatimah.
Orang-orang yang meninggal karena sakit COVID kemarin itu saya ainul yakin, hakul yakin, yakinul yakin ya, bahwa mereka itu husnul khotimah, Pak. Indikasinya apa, Pak Torik? Saya berhujjah pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, asy-syuhadaul khamsatun. Syahid itu ada 5 macam, Pak. Ya, ada 5 jenis. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang terkena penyakit taun, Pak, wabah. Covid ini termasuk wabah, gitu. Jadi orang yang kena Covid kemarin, kemudian kok meninggal dunia, itu syahid, Pak. Bahkan itu difatwakan oleh Al-Azhar juga. Man aswabahu virus corona thumma mata fahuwa syahidan fi sabilillah. Dia itu syahid di jalan Allah. Karena termasuk itu 5 orang yang mati dalam kondisi syahid itu, satunya yang pertama adalah orang yang terkena taun, Pak, wabah. Kemudian al-mabtun ya. Al-mabtun itu adalah orang yang sakit perut. Ya bisa lambung, bisa usus, bisa intinya sakit perut, Pak. Ya, al-mabtun. Kemudian wal gharik, orang yang tenggelam, Pak. Naik pesawat jatuh ke laut, samudra, mati lah, itu orang yang syahid juga itu. Atau kecemplung neng kali, mati, itu juga sama, Pak, syahid. Atau pendek kata kecelakaan, nyemplung ke mana, sungai mana gitu ya, tenggelam, itu kategori syahid. Wa sahibul hadmi ya, sahibul hadmi itu adalah orang jalan kemudian lewat sebuah hotel, delalah ketiban batu bata dari atas, itu mati lah, itu termasuk syahidan, orang yang syahid. Yang kelima adalah asy-syahidu fi sabilillah, orang yang syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Jadi gitu nggih, Pak nggih. Ya, kalau orang sakit apapun, Pak, kemudian dia mati, itu husnul khotimah, Pak. Asalkan syaratnya satu, Pak. Syaratnya satu. Syurut ya. Yanalul insani as-sawabi wa ajru syahadah. Ya. Syarat seseorang itu dapat pahala syahid ketika sakit ya. Pertama, dia itu ridho, Pak. Ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuknya berupa sakit. Yang kedua, dia sabar. Baru yang ketiga, husnudzon. Husnudzon itu berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau sakit itu ikhlas, nerimo, sabar. Nomor 3 terakhir, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hinal ba's, waqtul qitali fi sabilillah. Kondisi kita berperang di jalan Allah, Pak. Mungkin kita belum pernah merasakan kondisi perang ya, Pak ya. Tapi wallahu alam, kemudian suatu ketika nanti kalau kita hidup di masa perang, kuwi kudu sabar tenang. Makan udah enggak nikmat lagi ya kan. Artinya pertanian kan mestinya kan Pak, berhenti kan. Kalau ada perang kan enggak mungkin orang bertani. Seperti di Gaza itu loh. Orang di Gaza itu, teman-teman di jalur Gaza, Qita'il Ghaza, ketika perang itu betul-betul mati loh, Pak. Kondisinya itu mati. Listrik dipateni, air bersih ya mati, perdagangan mati, transportasi mati, rumah sakit mati, Pak. Dan pintere Israel itu, Pak. Israel itu kalau ngebom jalur Gaza, yang dibom itu rumah sakit. Yang dibom itu toko, ya. Yang dirudal itu apa? Kantor-kantor pemerintahan. Yang dibom itu adalah pintu-pintu perdagangan. Jadi untuk melemahkan orang-orang Palestina, rumah sakitnya dibom sih, dirudal dulu. Baru nanti ini, Pak, rumahnya Madaniyin ini. Madaniyin itu rumahnya masyarakat. Nanti terus dengan dalih namanya itu aneksasi, Pak. Ya, aneksasi itu gusur. Ya mamane kisawahan toh, Pak nggih. Lah Israel teko kene, ngalor teko Pandian. Kuwi modele kuwi gusur, omahe digusur sithik-sithik, Pak. 1 dirobohkan, 2 dirobohkan, 3 dirobohkan, ngoten toh. Terus dibangun pemukiman Israel. Maka jangan heran tiap tahun itu wilayah, teritori dari pemerintah atau government of Israeli itu terus meluas, Pak.
Lah piye wong ben taun gusur kok gitu. Kan gitu. Lah dalam peperangan itu kita harus bersabar. Ya, orang ono istilahnya orang dagang ndak ada. Saya pernah mengalami itu, Pak. Saya pernah mengalami 18 hari tanpa komunikasi. Listrik jam 6 dimatikan, jam 6 pagi, dihidupkan menjelang maghrib, Pak. Waktu rezim Mubarak berkuasa, didemo oleh rakyat Mesir, diminta turun, tapi dia tidak mau turun tahta. Selama 18 hari itu listrik dimatikan, tank-tank dikeluarkan, Pak, untuk menakut-nakuti rakyat. Jadi tank-tank militer itu dipasang di perempatan jalan, di mana-mana ada militer, ya. Kemudian internet dipateni, pasar jelas mati, Pak, tidak ada orang dagang, toko nggih mboten enten. Jadi warga Indonesia saat itu dalam kondisi ya fidorok ya, Pak, dalam kondisi terhimpit bener. Mau makan berasnya yo entek, supermine yo pun telas, eneke kacang tolo niku lho, Pak. Kacang tolo dimasak, dicampur sego, kayak garam, diaduk ngono intine ngoten. Sampai datang TNI, Pak, waktu itu. TNI dari Indonesia datang mampir ke Jeddah ke Mesir, ke Alexandria, ke Port Said, terus pakai bis itu didistribusikan ke warga-warga. Yo enak Indomie, enten nasi tentara, nasi kotak itu, Pak. Rasanya yo atos ngeten, Pak. Ya, nasi itu kan diawetkan itu, atos nggih. Nasi tentara itu nggih. Nggih. Ulaika ai ahlu hadhihi sifah, mereka orang-orang yang punya sifat-sifat ini, alladzina shadaqu fi imanihim, merekalah yang iman mereka itu benar, Pak. Lah, ya teman-teman sekalian, ibadullah, para hamba-hamba Allah sekalian. Nah, di sini ada laisal birro, kata bir, Pak. Apa itu kata bir? Pak Dwi atau siapa ini yang megang mikrofon tadi siapa? Ada megang mikrofon, Mas antum bawa mikrofon? Ada bawa? Ah ya, pakai aja, pakai enggak apa-apa, ya. Antum makna bir itu apa? Al-birru itu apa? Setaunya apa? Al-bir, birrul walidain itu apa? Enggak tahu ya. Bir itu kan orang, ya intinya kebaikan itu ya, Pak. Yang baik itu birrun ya. Al-birru itu maknanya adalah ismun jami'un lil khairi kullihi. Nama yang mencakup segala macam kebaikan, Pak. Itu disebut albir. Nama yang komprehensif mencakup semua kebaikan. Nama yang mencakup semua kebaikan itu disebut albir. Fayashmulu al-imana, termaksud iman, Pak. Iman itu kebaikan. Wa taqwa, taqwa itu kebaikan. Wa ta'ata, taat kebaikan. Wa sidqa, jujur kebaikan. Wal wafa'a, kesetiaan itu kebaikan, Pak. Ya. Fahuwa khairud dunya wal akhirati ma'an. Yang disebut dengan albir itu adalah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Gitu. Fa khairud dunya ma yasurruhu Allahu lil 'abdi minal hadyi wan ni'mati wal khairati. Kebaikan dunia adalah apa yang Allah berikan kepada hamba berwujud hidayah, Pak. Ya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang berwujud apa? Hidayah. Hidayah itu mutlak miliknya Allah loh, Pak. Al hidayatu biyadillah la biyadin nabi walal malaikah walal alim walal abid wala ghairuhum. Hidayah itu otoritasnya Allah, bukan otoritas nabi, bukan otoritas kiai atau alim, orang yang ulama ya, bukan otoritas al-abid, orang yang katakanlah kurang akal atau orang lain, Pak. Enggak. Coba Nabi Nuh itu istrinya beriman enggak? Anak-anaknya beriman enggak? Hidayah itu otoritas Allah. Al-hidayatu, nggih Pak nggih. Al-hidayatu mutlak biyadillah, Pak. Hidayah itu di tangan Allah. Wa huwallazi yahdi may yasha. Hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki.
Dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah ngendikan innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Jadi anak jenengan iki Pak, putra putri panjenengan, istri panjenengan yang jenengan cintai, kita tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka Pak. Al hidayatu biyadillah. Hidayah itu memang Allah yang memberi. Artinya itu mutlak kuasa Allah Pak. Jadi khairud dunya, kebaikan dunia itu meliputi hidayah Allah Pak. Jenengan saat ini kan ngerti iso bedake endi sing bener endi sing elek Pak. Mana yang iman, mana yang zulumat, mana yang katakanlah baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itu petunjuk Allah Pak yang diberikan kepada kita. Wa ni'mah, kemudian nikmat ya. Ini nikmat di sini dimaknai nikmat iman dan juga nikmat kesehatan Pak ya. Nikmat sing paling penak yo iman dan kesehatan itu ya. Bukan yang lain-lain ya. Nikmate dahar teng pundi Mas? Nikmatnya makan itu waktu kita sehat kan? Iya. Jadi kalau orang sakit kan tidak enak Bu, makan apa-apa Bu, gitu. Dan nikmatnya makan itu saat kita lapar. Coba sekarang gini, Ustadz Pak Dwi gini, atau Mas Oki. Kalau orang yang puasa itu kan air putih aja menggiurkan toh Mas? Iya kan? Waktu jenengan puasa al-Itsnin wal Khamis, waktu puasa Senin Kamis itu, jangankan sate lontong Pak, air putih aja menggiurkan. Wah, setoke seger banget ya. Iya toh Bu? Iya kan? Karena kita lapar. Jadi nanti kalau jenengan pengen ngerasake nikmate maem nggih Bu nggih, tunggu saat lapar. Nanti opo wae lahap. Apa saja dimakan ya. Ya. Wal khairati dan juga kebaikan ya. Wa khairul akhirati dan kebaikan akhirat adalah al fauzu bil maghfirati Pak. Al fauzu bil maghfirati, mencapai ampunan Allah. Jadi kebaikan akhirat wujudnya adalah ampunane Gusti Allah Pak. Wa rahmah, kasih sayangnya Allah, wa ridho, keridhoannya Allah, wa naim fil jannah, yaitu kenikmatan di surga ya. Lebih Pak Torik caranya itu kenikmatan di surga, beriman dan beramal soleh ya. Kalau bisa ya nanti sebelum meninggal kita mengucapkan la ilaha illallah Pak. Karena la ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Nanti mohon maaf kalau panjenengan di sekeliling panjenengan nanti ada yang mengalami sakaratul maut atau delalah orang-orang Pak Kiai atau ndak ada Pak Ustadz, jenengan bingung gitu loh. Ada orang kejang-kejang atau bagaimana mengalami sakaratul maut ya, sakarat maut gitu, lagi sekarat, atau dalam bahasa kitab Tadzkirah bi akhwalil mauta wa umuril akhirah karya Imam Al-Qurtubi itu Al-Muqtadir Pak. Orang yang sedang kedatangan malaikal maut gitu. Ya, itu sakaratul maut namanya. Lah, dalam posisi sakaratul maut itu ada ajaran yang diajarkan Nabi, namanya itu talqinul mayyit la ilaha illallah. Mentalkin mayit dengan lafal la ilaha illallah. Dalilnya apa Pak? Riwayat Muslim Pak. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinan, diktenen, bimbingan ya. Mayit itu dengan lafal la ilaha illallah. Itu bukan bid'ah Pak ya. Itu ajaran min sulbi sunnah. Itu tulang punggung sunnah itu. Kenapa Pak Torik ditalkin la ilaha illallah? Loh, la ilaha illallah ki miftahul jannah Pak. Pintu surga itu ada banyak. Jenengan sholat jamaah ya pintu surga, sedekah ya pintu surga, berbakti kepada orang tua pintu surga. Tapi kuncine surga itu adalah la ilaha illallah. Wa man mata akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah Pak. Orang yang akhir kalamihi ya, sebelum
nyawa ini lepas dari tenggorokannya, dia mengucapkan lafal la ilaha illallah, itu dia bekal dia itu surga loh Pak. Kelak di akhirat itu surga. Karena enek wong sakaratul maut tuntunan Bu nggih, diktenen la ilaha illallah. Ning enten carane Bu. Cara mentalkin la ilaha illallah. Carane pripun? Sekiranya ya nyawanya dia itu belum sampai ke tenggorokan, katakanlah masih ada waktu gitu, jenengan dikte lafal la ilaha illallah. Pak D, ayo Pak D, tak tuntun Pak D, tak dikte la ilaha illallah. Kalau sampai fulan itu mampu mengucapkan, melafalkan la ilaha illallah, cukup sekali wala tu'addu alaih. Cukup sekali dan jangan diulang lagi, Pak. Oke? Carane nalkin cukup sekali, marratan wahidatan, cukup sekali saja dan boten sah diulang melih. Lah aku nak jenengan, Pak D, ayo Pak D, melih lah D. Tak dikte la ilaha illallah meneh. La ilaha illallah meneh gitu. Ditakutkan, dikhawatirkan si fulan tersebut mengucapkan la ilaha tapi dia sudah tidak mampu. Jadi cukup sekali saja, ditunggu sampai kematiannya, Pak. Wis rasa dijak ngobrol. Engko mbok jak ngobrol kowe jek kelingan no mulih, Pak Lek. Wah, malah jak ngobrol ngono kan. Karena orang mati itu, Pak, orang yang mengalami sakaratul maut, hum yarauna ma la tarauna. Mereka itu melihat sesuatu apa yang ndak jenengan pirsani, Bu. Ya. Orang yang mengalami sakaratul maut mirsani nopo sing boten jenengan pirsani. Melihat apa, Pak Ogi? Wong ameh mati kae ndelok apa to asline? Ada yang tahu ndak di sini? Melihat apa, Pak? Melihat malikul maut. Ya, malaikat maut, Pak. Dan rasanya melihat muawanah malikal maut, melihat malaikat maut itu, Pak, wih rasanya koyo ditebas dengan pedang 1000 kali. Makanya luar biasa penderitaan orang yang sakaratul maut itu luar biasa, Pak. Dan setan lebih dekat, Pak. Ma yakunul abdu aqrab minasyaiton, itu waktu dia mengalami sakaratul maut. Setan ki teko membisikkan kepadanya. Lah, godaannya yo gede, Pak. Makanya wong ki sulit mengucapkan la ilaha illallah itu sukar. Kudu didampingi, dibimbing. Ya wong tuane sedereke ya, kalau nanti menemukan kasus sakaratul maut tunggonono, Pak. Aja wedi ya. Kowe engko ya nyusul ngono kuwi. Ya, jangan takut. Didikte, dibimbing mengucapkan lafal la ilaha illallah. Tapi seumpamanya, Pak, memang berat, orang ini berat, cukup jenengan dikte lafal Allah mawon, nggih. Kalau memang berat, nyawanya memang hampir sampai ke tenggorokan, cukup Allah. Ayo Pak, sebut lafal Allah. Allah, Bu, sebut lafal Allah. Allah, Allah, Allah. Nggih. Itu teorinya seperti itu, Pak. Dalam kitab Kitabut Tazkirah bi Akhwalil Mauta, kitab pelajaran tentang kondisi wong mati wa umuril akhirah lan perkara-perkara akhirat. Lah saiki nak tak takoki, roh kambek jiwa iki beda apa padha, Pak? Kan gini toh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mengalami mati, kan gitu kan? Tapi ada roh, Pak. Sing disiksa ki rohnya atau jiwane, kan ngono. Kan ada perbedaannya, ya. Tapi ada juga orang mengatakan roh dan jiwa itu podo. Ini aslinya beda, Pak. Ketika Allah berfirman tentang roh, roh itu ilmunya hanya milik Allah saja, Pak. Qulir ruh min amri rabbi, ya. Tapi kalau jiwa, yamutu marrataini, jiwa itu mengalami mati. Kalau roh itu tidak mengalami mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, jiwa, setiap yang berjiwa mengalami
Kematian. Tapi roh ndak mati, Pak. Roh nyawamu loh, ya. Roh itu nyawa kita itu. Ar-ruh itu nyawa. Ya. Ada perbedaan. Lah, kitabnya Imam Qurtubi ini, saya kalau di Giri Roto itu ngaji kitab ini, Pak. Di kalangannya orang Nahdliyin, karena orang Nahdliyin teman-teman NU itu saya ingin mengasah mata batin mereka gitu. Maka saya mengambil kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Karena pesertanya wong tua-tua, Bu. Ya. Beda kalau di sini kan agak muda-muda ya. Saya ingatkan tentang kematian melalui kitab itu. Nah, itu tentang siksa kubur, yang disiksa itu jasadnya atau ruhnya, atau jasad dan ruhnya, ya toh. Kemudian pertanyaan ahlul kubur, apakah orang bayi yang mati, Pak? Ya, bayi yang meninggal dunia, lahir kemudian meninggal dunia, atau lahir hidup setahun 2 tahun belum sampai akil kemudian meninggal dunia, apakah bayi yang seperti itu ditanya oleh malaikat atau tidak itu? Ya, kemudian bayi yang di dalam kandungan baru 40 hari atau baru 80 hari meninggal dunia, apakah dia sholatkan atau tidak gitu kan? Nah, itu nanti dikaji dalam kitab tersebut itu. Ya, ada pertanyaan dulu ini tentang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ada pertanyaan? Tentang ayat ini dulu, Ji? Masih? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. J. Pripun, Pak? Buya Syakur yang pripun? Terus mereka mengatakan lain itu Hoak, Pak. Iya. Kok enak mentah kalau surga kok mengatakan lain saja bisa sosok. Oh, J. Syukran jazilan, J. Saya tidak berani mengingkari kalamnya Nabi, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu sendiri yang mengucapkan bahwa la ilaha illallah itu miftahul jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok penak men Pak Torik? Wong sing apa bermaksiat nggih Pak nggih. Kemudian maca la ilaha illallah kok mlebu surga. Tapi memang bener ngoten kok Pak. Orang kafir 70 tahun, Pak. Kafir 70 tahun. Ya. Umurnya 80 tahun, dia akil balik 10 tahun, dicatat 70 tahun dalam kekafiran. Kemudian dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim am kafir? Muslim. Ya. Dia muslim, Pak. Ya. Jadi memang kalimat la ilaha illallah itu bobotnya luar biasa, Pak. Ya. Itu kuncinya surga, Pak. Itu nanti kalau jenengan baca tafsirnya Said Qutb ya, marching band itu reng-rengan, kampanye nih ya, kampanye nih para nabi dan rasul sepanjang sejarah ini, Pak. Di punggung bumi ini itu hanya mengkampanyekan bendera la ilaha illallah, tauhid. Makanya jenengan melek tauhid, nyembah Gusti Allah iki wis nikmat-nikmate wong, Pak. Kula mane mbek wong muslim, Pak, meski kaya ngopo, apa istilahnya belere apa males sih, saya bersyukur. Ya saya nanti pulang ke rumah ya, delok bojoku salat, Pak. Aku wis seneng, Pak. Serasa tak omeli, wis mbok masake kasinen utawa dhek rada beler sithik ngoten. Aku wis ora masalah, Pak. Sing penting dhek maca la ilaha illallah, gelem salat aku seneng gitu. Nggih. Saya udah seneng, itu nikmat paling besar, Pak. Jadi perkataan Buya Syakur ya namanya. Ya, saya tidak berani mengomentari kepribadian beliau, tapi yang jelas saya komentari hujah beliau itu. Kok penakmen itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga, Pak. Pasti masuk surga. Meskipun dia nanti masuk neraka dulu, illa masya'a rabbuk, sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah, dia menjadi ahlul jannah. Orang muslim itu tidak akan kekal abadi di neraka, Pak. Yang kekal abadi itu khalidina fiha, itu orang-orang yang mohon maaf berkeyakinan lain. Tapi kalau mukmin di hatinya ada iman, insya Allah, Pak, ahlul jannah. Kita berprasangka baiklah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Pak?
Ada yang lain? J? Sebelum nanti azan Isya. Ini adik-adik yang remaja masjid. NJ, mikrofon. Mpun Pak. Oh NJ Pak. Stop. Asbab turunkannya hidayah. Nggih. Nggih. Salah satu sebab turunnya hidayah Allah adalah al-mau'idhah al-hasanah wa tadhkirah, mengingatkan. Innama anta mudzakir walasta alaihim bimusaitirin, ya kan? Surat Al-Ghasyiyah kalau nggak salah. Jadi mengingatkan saudara kita itu menjadi sebab turunnya hidayah Allah, Pak. Karena hidayah itu butuh akal loh, Pak. Orang gila bisa dapat hidayah enggak, Bu? Hah? Orang gila bisa ngerti sholat enggak? Oh ngedani loh, Bu. Ghairul akil, enggak bisa. Selama dia berakal, Pak, jenengan beri pelajaran yang baik, diingatkan, mau idhoh hasanah, tazkirah, al-wa'ad, memberikan pelajaran, suri tauladan. Itu salah satu usaha kita, Pak, untuk dia agar mendapatkan hidayah. Akhirnya akalnya itu terus mikir gitu loh. Oh, sing ape ingin nih ya. Karena fitrahnya manusia itu mesti mencintai kebaikan, mencintai yang halal. Saya pernah berulang kali contohkan, wong meteng, Pak, di luar nikah, perasaan mereka apa? Was-was toh, khawatir, takut, sedih. Wah, innalillah. Mas, aku meteng loh. Lah piye kowe meteng? Wis gugurno wae. Utawa lah piye iki? Wah, aku blendung kan wedi to, Pak. Tapi beda ekspresinya ketika orang hamil di dalam nikah, Pak. Wah, itu garis loro itu. Alhamdulillah. Durung lahir anake dibelehke wedhus kan ngoten to, Pak. Begitu senengnya. Karena manusia itu fitrahnya itu mencintai yang halal, Pak. Mencintai yang baik. Coba ngoten. Saya tadi di sampingnya Ustadz Azam, saya mencium bau yang sejuk, Pak, harum. Aku ya seneng, Masya Allah. Aku teringat nasihat guru saya, kowe nak pengen apalanmu cepet, nganggo wangi-wangian itu. Jadi supaya hafalan Qur'annya ndak hilang, sering pakai parfum, Pak, wangi-wangian. Ya, al-utur, wangi-wangian. Saya kelingan itu. Jadi waktu duduk tadi di belakangnya saya kan ada Ustadz Azam itu, saya ini dari mana itu? Tapi beda halnya ketika saya mencium bau comberan, Pak. Mesti manusia tidak ada yang mau, Pak. Lihat bau comberan tuh, wah, ya ora seneng gitu. Tapi mencium yang thayyib, yang baik, yang bagus itu dia seneng. Wallahu a'lam, Pak. Salah satunya itu aja. Mungkin ada yang lain. Ada yang mau nambahin enggak apa-apa juga, nggih. Ustaz Dwi, Pak Dwi, sampun. Kalau sudah, mari kita akhiri kajian kita ini dengan doa untuk keperluan kebaikan fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma anzilir rahmata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al qaryatana sawahan hadhihi qaryatan tayyibatan
tayyibatan mubarakatan aminatan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.